Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau salam sejahtera. Tak lupa pula kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pula kita haturkan selawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke permukaan bumi, yang telah menjadi petunjuk bagi manusia menuju ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Semoga lantaran salawat ini kita dapat mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ridwan Eskom MT selaku dosen mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelum kita memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayu, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Teknik Prodi Informatika, dengan NIM 10584110730. Yang pertama, apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang diorganisasikan berdasar sebuah skema atau struktur tertentu yang tersimpan di hardware komputer dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data untuk tujuan tertentu. Yang kedua, konsep basis data, yang dimana konsep basis data terdiri dari dua bagian, yaitu data dan informasi. Adapun penjelasan dari data, yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasinya. Dan adapun penjelasan dari informasi itu sendiri, yaitu hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendaliannya untuk menyediakan suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan. Adapun komponen dari sistem informasi berupa hardware, software, personil, data, dan prosedur. Selanjutnya, mengapa perlu basis data? Nah, di sini dijelaskan ada beberapa alasan mengapa kita perlu basis data. Alasan pertama, salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Alasan kedua, menentukan kualitas informasi cepat, akurat, tepat, pada waktunya, dan relevan. Informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Alasan ketiga, mengurangi duplikasi data redundansi. Nah, alasan keempat yaitu hubungan data dapat ditingkatkan atau data relatability. Alasan kelima, mengurangi pemborosan tempat penyimpanan. Dan alasan terakhir, mengapa kita perlu basis data, yaitu keamanan. Selanjutnya, urutan data, yang dimana urutan data terdiri dari database, file, record, field atau item, dan karakter. Nah, di sini urutan data dimulai dari paling terbawah, yaitu karakter. Karakter menuju field atau item,
field atau item menuju record, record menuju file, dan file menuju database. Yang dijelaskan bahwa karakter merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter-karakter khusus. Selanjutnya itu field atau item. Field atau item merupakan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data seperti misalnya nama, alamat, dan lain sebagainya. Record adalah kumpulan dari field yang membentuk suatu record. Record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file. File terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Misalnya, file mata pelajaran berisi tentang semua mata pelajaran yang ada pada itu sendiri. Dan yang terakhir, database. Database adalah kumpulan dari file yang membentuk suatu basis data. Selanjutnya, ini adalah contoh database itu sendiri. Di sini ada satu tabel yang berisi name, nama, gender atau seks, dan umur. Pada bagian field, menunjukkan suatu item yang dimana menunjukkan item file name. Pada bagian name itu adalah record, yang dimana kumpulan dari file yang membentuk suatu record itu sendiri. Dan pada bagian umur yang menunjukkan karakter, itu merupakan bagian data yang terkecil. Atau yang bukan merupakan suatu kesatuan. Dan yang terakhir pada bagian item data adalah menunjukkan suatu item dari data yang membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya, penerapan. Penerapan terbagi atas dua, yaitu bidang pemakai dan organisasi atau perusahaan. Adapun penjelasan dari bidang pemakai, yaitu kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Adapun penjelasan dari organisasi atau perusahaan, yaitu perbankan, asuransi, rumah sakit, produsen, barang, industri manufaktur, pendidikan, telekomunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, definisi sistem basis data, yaitu sistem software yang multiguna yang menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan, membangun, dan memanipulasi basis data untuk aplikasi yang beraneka ragam. Selanjutnya, fungsi Database Management System atau DBMS. Di sini terdapat 3 fungsi. Yang pertama itu mendefinisikan, yaitu melibatkan spesifikasi, tipe data, struktur, kendala atau constraint dari data yang akan tersimpan. Fungsi kedua yaitu membangun, yang berkaitan dengan proses penyimpanan data itu sendiri pada suatu media penyimpan yang dikontrol DBMS atau Database
manajemen sistem. Fungsi ketiga memanipulasi, yaitu termasuk di dalamnya fungsi-fungsi sebagai query terhadap basis data, misal retrieve, update, general report. Nah, selanjutnya ini adalah alur lingkungan sistem basis data. Yang pertama, user atau programmer. Nah, ini adalah yang dapat mengolah sistem basis data. Selanjutnya, user atau programmer menuju ke program aplikasi atau query. Query termasuk ke dalam sistem basis data. Nah, selanjutnya, program aplikasi atau query menuju ke software untuk memproses query atau program, dan menuju ke software untuk mengakses data yang tersimpan. Dan dua software ini termasuk ke dalam DBMS atau software yang mengolah atau memproses kedua software DBMS ini. Nah, selanjutnya, software untuk mengakses data yang tersimpan dibagi menjadi dua, yaitu stored database atau definition metadata, dan yang kedua itu stored database. Nah, selanjutnya, orang yang berperan langsung dalam basis data. Di sini, orang yang berperan langsung dalam basis data itu terbagi atas 3. Yang pertama itu administrator basis data, dan yang kedua desainer basis data, dan yang ketiga itu yang terakhir end user, terdiri lagi dari beberapa yang berperan dalam basis data tersebut. Ada casual end user, naive atau premature end user, authenticated end user, dan system analyst and application programmer. Nah, selanjutnya, kapan DBMS tidak diperlukan? Di sini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, investasi yang tinggi dalam pengadaan hardware, software, dan pelatihan. Yang kedua, tidak diperlukan multiple access (THD) data. Yang ketiga, basis data dan aplikasi sederhana terdefinisikan dengan baik dan diharapkan tidak berubah. Dan yang terakhir, adanya kebutuhan nyata dari program yang tidak akan terpenuhi akibat dari overhead dari DBMS. Jadi, itulah tadi penjelasan atau pemaparan dari saya mengenai materi sistem basis data. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.